Salah satu film permintaan kalian yang berjudul Virgin 3. Dan tentunya balik lagi dengan saya host yang akan menemani kehidupan gelam kalian, yaitu Faiz Zura, yang pastinya akan menghibur kalian di channel pemersatu kelurahan dan akan menceritakan film-film yang berfaedah menjadi unfaedah. Karena semua film yang saya ceritakan pasti akan kami rusak ceritanya. Jadi nikmati sebuat kalian sambil gituan. Dan gimana kabar kalian? Oke, masih tetap sama. Ya udah, biar kita sama-sama itulah. Dan sedikit referensi bahwa film Virgin 3 ini akan menceritakan tentang 4 sahabat yang akan mengadakan pesta perpisahan sekolah di sebuah klub. Sebelum salah satu dari mereka melanjutkan kuliah di luar negeri, namun semuanya berubah di satu malam dan mereka mengalami kejadian yang mengerikan yang tidak pernah mereka bayangkan. Bahkan pesta itu justru merubah hidup mereka hanya dalam waktu satu malam. Dan sebelum ke story, tolong support channel sampah kami ini dengan menekan like, subscribe, dan share kemana aja. Lalu intro. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Story diawali dengan beberapa wanita-wanita yang bernama Sherry, Tika Putri, dan Dini, yang dimana mereka sedang terkapar di seonggok kamar karena akibat mabuk di klub semalam. Waktu Mama Dini menelpon, mereka pun terbangun. Halo, Din? Halo? Astagfirullahaladzim. Dan akibat hal itu mereka semua panik karena mereka tidak tahu sedang berada di mana. Merasa mual, Tika pun pergi ke toilet dan tak lama kemudian Tika menjerit karena dia melihat seonggok pria tidak dikenal. Mendengar teriakan tersebut, Sherry, Putri, dan Dini segera menghampiri Tika lalu menolongnya, yang kemudian menahan pria tersebut. Di sisi lain, di sebuah sekolah, ketika Putri akan melanjutkan sekolahnya di Melbourne, Australia gitulah, dan berencana mentraktir sahabatnya untuk yang terakhir kalinya. Di sini Sherry mengusulkan untuk mengadakan party, sekalian merayakan ulang tahun Putri yang ke-16. Dan waktu di kantin sekolah, Dini menulis sebuah puisi yang berjudul Gabut. Sedangkan Sherry mengatakan pada sahabatnya jika Dini sedang menulis surat cinta untuk Ben, yaitu salah satu vokalis band yang diidolakan Dini. Mengetahui hal tersebut, Sherry menyuruh Dini untuk mengirimkan puisi itu pada Ben melalui Twitter. Dan jika cara itu sia-sia, Sherry menyuruh Dini mengirimkan foto seksi pada Ben. Kan konyol ya. Namun tiba-tiba penjual burger yang sekarang jadi sultan dia datang mengantar pesanan Sherry lalu mendengar obrolan mereka. Si AA Rapatar ini melarang Dini untuk tidak melakukan apa yang disuruh Sherry karena AA sendiri dia bangga dan menganggap jika dirinya yang diidolakan mereka berempat. Cukup narsis sekali waktu belum jadi sultan ya. Waktu pulang sekolah, mereka mulai menyusun rencana karena Mama Tika ada di Bandung. Yang kemudian mereka sepakat untuk pura-pura nginep di rumah Tika. Di sini, Sherry menyamar menjadi Mama Tika lalu menelpon Mama Putri agar Mama Putri mengizinkan Putri menginap di rumah Tika. Setelah hal itu, mereka berpamitan pada Mama Dini untuk menginap di rumah Tika. Waktu sebelum pergi, Mama Dini memberikan insulin pada Dini karena Dini mempunyai penyakit diabetes. Dan tak lama kemudian mereka sampai di stasiun. Lalu mereka masuk ke dalam kereta dan ganti baju di sebuah ruangan. Singkatnya, sesampainya di Jakarta, mereka menemui seorang pria yang bernama Tio. Tio sendiri merupakan sutradara yang pernah menyutradarai Sherry, dan karena mereka belum cukup umur, di sini Sherry meminta bantuan Tio agar mereka bisa masuk ke dalam klub. Karena pakaian mereka tidak cocok untuk masuk ke klub, Tio pun memberikan baju untuk mereka pakai ke klub secara gratis. Namun di sini Dini menolaknya karena pakaian itu terlalu seksi baginya. Namun Sherry terus membujuk Dini agar Dini mau mengikuti keinginan mereka di malam itu. Bahkan Sherry juga mengatakan bahwa semalam saja tidak akan merubah segalanya. Karena sahabat Luxnut-nya terus memaksa Dini, akhirnya Dini mengikuti keinginan bisikan-bisikan Luxnut mereka. Setelah ganti baju, mereka berempat melakukan pemotretan dan malam harinya Tio membawa mereka ke klub. Lalu di sana mereka sangat senang melihat band yang sedang menyanyi. Karena Tio mengetahui mereka berempat mengidolakan band tersebut, Tio pun berniat mengenalkan mereka pada band itu. Lalu Sherry, Dini, Putri, dan Tika pergi ke depan untuk melihatnya lebih dekat. Kemudian Tio memanggil seorang pelayan dan membisikkan sesuatu gitu. Dan setelah selesai, mereka kembali ke meja yang kemudian Tio menyuruh mereka minum. Waktu Dini tidak mau minum minuman haram, di sini Tio memesan air mineral untuk Dini yang ternyata
Ia sudah menyuruh pelayan untuk memasukkan sesuatu ke dalam minumannya, dan sebelum minum, mereka bersulang bersama. Setelah meminum, di sini Dini meminta izin ke toilet karena ia merasa mual menghirup asap rokok. Yang nyatanya Dini pusing karena pengaruh obat yang dimasukkan Theo ke dalam air mineral tadi. Di sisi lain ada seonggok pria yang bernama Alan, dan dia datang ke klub lalu memotret keadaan sekitar. Waktu seri Tika dan Putri sedang asik joget-joget TikTok gitu, tiba-tiba ada seonggok cewek menyenggol Tika hingga jatuh. Melihat hal itu, di sini Seri kesal dan ia pun melabraknya. Namun Putri menghentikan perbentrokan duniawi mereka, sedangkan Tika, dia pergi ke toilet karena mual. Melihat Tika sedang duduk sendirian, Dini mencoba datang menghampirinya. Sedangkan Theo mengajak Seri dan Putri minum lagi karena keadaan Seri sudah mabuk. Namun Putri menolak tawaran Theo, sedangkan Seri, dia tidak terima dengan apa yang dikatakan Putri. Karena ia melakukan hal tadi hanya untuk membela Tika. Terus berdebat, Seri marah pada Putri lalu meninggalkan mereka. Dan tak berselang lama tiba-tiba dua orang pria datang menghampiri Putri lalu mengajaknya minum. Melihat hal itu, Alan langsung memotretnya. Karena pusing, Dini tak sengaja menabrak Ben lalu Ben menolong Dini dan mengajaknya duduk. Waktu Dini tertidur, Ben tanpa sengaja menemukan buku diary Dini yang jatuh dari tasnya gitu. Dan waktu Ben membuka buku tersebut, Ben menemukan sebuah puisi yang berjudul A Kabut. Di sisi lain, dua pria tadi mengajak Putri pergi, namun Alan mencegahnya dengan datang ke meja Putri yang kemudian berkenalan dengan mereka. Merasa jika Alan menghalangi rencana laksanat mereka, salah satu pria itu memasukkan obat ke dalam minuman Alan, dan ketika Seri sedang minum bersama Om, ada pria yang bernama Emil dan dia sedang memperhatikan Seri dari jauh. Yang kemudian dua pria yang bersama Putri tadi membawa Putri pergi, sedangkan Alan berusaha mencegahnya, namun hal itu sia-sia karena Alan pusing dan tidak bisa menghentikan mereka. Di sisi lain, Tika yang mabuk, di sini Theo menyuruh Tika istirahat di sebuah ruangan, sedangkan Ben yang sedang membaca puisi yang ditulis Dini. Tak berselang lama tiba-tiba Dini bangun. Dini merasa senang melihat Ben ada di hadapannya. Karena Ben menyukai puisi Dini, ia berencana menjadikan puisi itu menjadi seonggok lagu. Mendengar hal tersebut, Dini menyetujui rencana Ben dan mereka pun saling berkenalan. Lalu, Ben minta nomor telepon Dini agar memudahkan Ben menghubunginya. Gue miss call ke handphone gue aja ya. Please. Melihat Tika bersama Theo, Dini berniat menyusulnya dan sebelum pergi, Ben mengatakan jika besok ia akan mengirimkan pesan pada Dini agar mereka bisa ketemu lagi dan membahas hal itu lebih serius. Lalu Dini berpamitan pada Ben sambil mencium pipi Ben, sedangkan Seri yang dibawa Om Sangwe ke sebuah ruangan. Om itu berniat ingin gituin Seri, ya maklumlah klub kayak tidak tahu aja kalian. Sedangkan Theo, dia menemukan bosnya lalu mengatakan jika semuanya sudah siap. Siap. Lalu Theo menunggu bosnya di tempat biasa, yang ternyata Theo menjadikan Tika sebagai pemain Wow. Masih perawan kan? Kita siapa? Di sisi lain, Seri mencoba menyelamatkan Dini dan berusaha kabur dari Om Cabuls. Namun beruntungnya, Seri bertemu dengan Emil. Lalu Emil langsung membantu Seri dan memukuli Om tersebut, yang pada akhirnya Seri mengajak Emil pergi dari tempat laksanat tersebut. Sementara itu, bos Theo menyuruh dua orang bawahannya untuk melakukan itulah dengan Tika. Namun sayangnya, adegan terhenti karena Dini datang mencari Tika. Melihat hal itu, Theo pun langsung menarik Dini masuk, yang kemudian Dini juga dijadiin pemain oleh Theo dan bosnya. Waktu pengambilan video dimulai, Dini mencoba membangunkan Tika dan berusaha menyadarkannya. Sedangkan Emil, dia membawa Seri ke sebuah tempat. Di sini Seri melihat orang-orang di dalam kereta yang sudah tidak terpakai. Seri sendiri, dia bertanya-tanya kepada Emil, apa yang sedang kita lakukan di sini? Emil menjawab bahwa kita akan bersenang-senang. Di sisi lain, Dini dan Tika yang sudah sadar, mereka berusaha menyelamatkan diri dan berhasil keluar dari ruangan tersebut, lalu bertemu dengan Alan. Melihat hal tersebut, Alan segera menolong Dini dan Tika lalu membawanya pergi. Waktu di luar, Tika melihat Putri lalu memberitahu Alan jika Putri adalah temannya. Yang kemudian Alan segera menyusul Putri dan menyuruh mereka berdua untuk menunggunya di dalam kereta. Namun di sini Alan berhasil menyelamatkan Putri dan menyerang pria-pria tersebut yang nyatanya Emil menyimpan niat jahat dan berhasil mempersoka Seri, sedangkan Seri dia tergeletak tak berdaya. Tak lama kemudian Seri sadar dan melihat keadaan sekitar. Ia berusaha kabur namun Emil mengejarnya dan ketika sedang bersembunyi, Seri menemukan sebuah kayu lalu ia memukul Emil dari belakang. Yang kemudian Seri lari dan bersembunyi di dalam kereta lainnya. Namun Emil masuk ke dalam kereta dan berusaha menemukan Seri. Yang pada akhirnya Seri keluar lalu memukul Emil hingga pingsan.
Setelah itu Sherry kabur dari tempat tersebut, sedangkan Alan, dia memberhentikan taksi lalu menyuruh Dini, Tika, dan Putri segera masuk. Namun beruntungnya, waktu sebelum pergi, mereka melihat Sherry lalu menyuruhnya masuk ke dalam mobil dan sesampainya di hotel, Sherry, Putri, Tika, dan Dini tidak sadarkan diri. Sedangkan Alan, dia pergi ke toilet untuk mencuci muka. Namun karena pusing, Alan tersandung hingga kepalanya terbentur ke kloset dan membuatnya pingsan. Keesokan harinya mereka terbangun karena mendengar suara telepon dari mamanya Dini. Lalu di sini mereka panik karena mereka tidak mengetahui sedang berada di mana, yang nyatanya akibat mabok. Jadi mereka tidak ingat bahwa semalam Alan lah yang telah menyelamatkan mereka semua. Waktu merasa mual, Tika pun pergi ke toilet. Di sini Tika mendengar suara Alam yang meminta pertolongan. Lalu Tika menjerit ketakutan melihat seonggok pria yang tidak dikenalnya. Mendengar teriakan, Sherry, Putri, dan Dini segera menghampiri Tika dan menolong Tika, lalu menahan Alam di dalam toilet. Setelah itu mereka kabur dan memakai baju di lorong hotel. Di sini, Alan berusaha mengejar mereka untuk menjelaskan kejadian semalam. Namun karena takut, Sherry, Dini, Tika, dan Putri terus berlari dan tidak menghiraukannya. Waktu di depan pintu lift, Dini terkejut melihat darah di paha Sherry. Namun karena pintu lift sudah terbuka, mereka segera masuk ke dalam lift. Sedangkan Alan, dia berhasil mengejar mereka dan membuka pintu lift. Waktu Alan masuk, mereka menghajar Alan lalu lari keluar lift. Namun tiba-tiba Ben menelpon Dini dan mengajaknya bertemu. Dini memberitahu keberadaan mereka dan menyuruh Ben menjemput mereka di lobi. Yang kemudian mereka bingung karena Putri tiba-tiba menghilang. Waktu mereka melihat Alam, mereka semua panik dan segera lari. Dan tanpa sengaja kepala Sherry terbentur ke pintu hingga berdarah. Beruntungnya Ben langsung datang dan menolong mereka. Karena Sherry mengalami pendarahan, Dini meminta Ben mengantarkan mereka ke rumah sakit. Sedangkan Alan berusaha mengikuti mereka dari belakang. Sesampainya di rumah sakit, Sherry dibawa ke ruangan untuk mendapatkan perawatan. Namun tiba-tiba, Alam datang dan ingin menunjukkan sesuatu. Namun Ben langsung memukuli Alam tanpa mendengar penjelasan Alam terlebih dahulu. Ben mengambil kartu identitas di tangan Alan. Dari kartu itu, Ben mengetahui jika Alan adalah seorang wartawan dan atas kesalahpahamannya, Ben pun meminta maaf kepada Alan. Lalu, Alan mengatakan pada Dini dan Tika bahwa ia mengetahui keberadaan Putri yang ternyata waktu mereka lari ke lobi, Alan melihat seorang pria memakai jubah lalu menculik Putri. Kemudian pria itu memasukkan Putri ke dalam mobil dan membawanya pergi. Setelah sadar, Sherry menanyakan keberadaan Putri pada Tika dan Dini mengatakan pada Sherry bahwa Putri hilang. Putri mana? Putri hilang. Tolong cari dia. Mendengar hal tersebut, Sherry menyuruh Tika dan Dini untuk mencari Putri. Namun dokter mengatakan pada Alan dan Ben bahwa ia baru mengalami kasus pemerkosaan secara sadis. Dokter itu juga bingung dengan alat apa yang digunakan pelaku hingga Sherry mengalami kerusakan organ vital yang sangat parah. Bahkan dokter juga menjelaskan bahwa Sherry mengalami depresi dan trauma yang sangat parah. Kemudian, Sherry menelpon papanya dan mengatakan bahwa ia merindukannya. Sambil menangis, Sherry meminta maaf karena selama ini hanya bisa menyusahkan papanya. Bahkan Sherry juga berjanji untuk tidak menjadikan beban papanya lagi. Waktu sebelum menutup teleponnya, Sherry mengatakan bahwa ia sangat menyayangi papanya. Di sisi lain, Ben, Alan, Tika, dan Dini, mereka datang ke tempat Tio. Lalu Ben membawa Tio ke lantai atas dan mendorongnya ke meja. Ben. Di sini Tio meminta maaf pada Ben karena ia hanya menjalankan tugasnya. Lalu di sini mereka membakar semua foto-foto dan barang bukti lainnya. Sedangkan Putri yang baru sadar, dia mendapati dirinya sudah terikat di sebuah ruangan dan setelah berhasil melepaskan ikatan di tangannya, Putri pun berusaha kabur. Kemudian Putri turun ke lantai bawah. Dan di sini Putri melihat banyak perempuan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Lalu Putri mengambil baju yang ada di sana dan memakainya. Namun beruntungnya Putri menemukan jarum suntik dan menusukkan ke leher penjaga di sana. Waktu di luar, penjaga yang lainnya langsung menemukan Putri dan berhasil menangkapnya. Sedangkan Alan menjelaskan pada Ben, Tika, dan Dini bahwa selama ini dirinya sedang mengungkap kasus penjualan wanita-wanita di bawah umur ke luar negeri. Atau bisa disebut human trafficking. Ya gitulah kalau nggak salah bacanya. Sedangkan foto-foto yang ada di hadapan mereka saat ini, mereka merupakan sasaran gampang bagi penjual. Namun yang harganya di atas rata-rata adalah Putri, gadis belia yang baru melek. Oke ya semuanya.
Apaan sih anjir. Bahkan gadis-gadis itu diberi obat hingga mereka lupa dengan segalanya. Dan menurut informasi yang didapat, Putri akan dilelang ke luar negeri. Dan tak berselang lama, tiba-tiba Mama Putri menelpon Dini lalu menanyakan kabar Putri. Di sini Dini mencoba berbohong dengan mengatakan bahwa Putri sedang di toilet. Setelah selesai menelpon, Dini meminta bantuan Alan untuk mencari Putri. Dan tak lama kemudian, Alan mendapat telepon dari salah satu temannya. Dan orang tersebut merupakan seorang intel. Ia memberitahu Alan tempat di mana gadis-gadis itu disembunyikan. Setelah mengetahui lokasinya, mereka pun pergi ke tempat tersebut. Lalu, semua gadis-gadis digiring masuk ke dalam mobil termasuk Putri. Di sini Putri mencoba menusuk ke perut penjaga dan berusaha kabur. Sementara itu, Sherry mengingat semua kejadian mengenaskan yang menimpa dirinya. Kemudian ia bangun dan menjerit histeris dan sesampainya di lokasi, Alan menyuruh Tika dan Dini menunggu di mobil. Namun tiba-tiba mereka berdua melihat Putri lewat lalu mereka pun mengejarnya. Sedangkan Alan berusaha mengelabui penjaga di sana dengan pura-pura minta api. Lalu Alan dan Ben menyerang mereka hingga pingsan. Ayo masuk. Waktu di dalam, Alan dan Ben harus berhadapan kembali dengan penjaga di sana. Dan setelah berhasil mereka masuk ke dalam, Alan dan Ben melihat banyak perempuan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kemudian Alan memotret kejadian itu untuk dijadikan dokumentasi. Sedangkan Putri, dia berhasil melumpuhkan para penjaga di sana dan memukulinya dengan batu. Waktu semua perempuan di sana berhasil disadarkan, Alan dan Ben menyuruh mereka keluar dari sana. Kemudian Tika dan Dini datang membawa Putri pergi. Merasa depresi, Sherry berniat mengakhiri hidupnya, yang kemudian ia mengeluarkan semua obat dari botolnya dan menelan obat itu. Namun, Sherry mengurungkan niatnya dan memuntahkan obat tersebut. Waktu polisi datang menyelamatkan semua gadis-gadis, di sini tiba-tiba Dini tergeletak pingsan dan ketika Dini sadar, ternyata ia sudah berada di rumahnya. Tika sendiri dia memanggil mamanya Dini dan memberitahu bahwa Dini sudah sadar. Kemudian mama Dini memberitahu Dini agar Dini tidak lupa untuk memakai insulin. Dan keesokan harinya, Ben dan Tika menjemput Dini ke rumahnya. Mereka kaget melihat Dini yang berubah penampilannya menggunakan hijab. Udah tante, hati-hati ya. Dan sewaktu di perjalanan, Ben mengatakan jika Dini sangat cantik dengan penampilan barunya. Kemudian Ben dan Dini dikagetkan dengan pertanyaan Tika, yang dimana Tika mempertanyakan keperawanannya. Kemudian Sherry sedang teringat ke masa lalu saat dirinya mengusulkan membuat pesta yang nyatanya apa yang dikatakan Dini benar, bahwa satu malam bisa merubah segalanya dan tamat. Semalam itu bisa merubah segalanya. Bagai ada melihat kemulusan sorga. Oke, seperti itulah story film Virgin 3 dan bagaimana menurut kalian dengan film ini? Sungguh mengenaskan kan, hidup di gemerlap malam, jadi jangan coba-coba ya para ukti. Tapi kalau mau nyoba-nyoba sama Om aja sini, asik. Jadi sugar daddy dong kita. Dan bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.